Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana menentukan lokasi pemberian injeksi insulin dan menjelaskan SOP pemberian injeksi insulin. Nah, perlu diketahui teman-teman, di sini kami akan membahas terkait dengan yang pertama definisi insulin, yang kedua adalah jenis-jenis insulin, dan yang ketiga adalah teknik dan lokasi pemberian injeksi insulin, dan yang keempat adalah menjelaskan SOP pemberian injeksi insulin. Nah, terkait dengan definisi insulin akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Alvina Rosma Febriana. Nama saya Alvina Rosma Febriana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diabetes dan juga pembagiannya. Apa sih itu diabetes? Diabetes adalah hiperglikemia kronik yang disebabkan oleh defisiensi insulin, baik absolut maupun relatif. 1 sampai 4 secara klinis, diabetes mellitus dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, tipe 1 yang sebelumnya sering disebut dengan insulin dependent diabetes mellitus atau singkatan dari IDDM atau diabetes mellitus juvenile. Kedua yaitu DM tipe 2 atau bisa disebut non insulin dependent diabetes mellitus atau singkatannya yaitu NIDDM yang umumnya terjadi setelah dewasa. Nah, DM yang ketiga yaitu oleh karena penyebab lain. Nah, pembagian yang keempat yaitu DM selama masa kehamilan. Itulah yang dimaksud dengan diabetes dan juga pembagian dari diabetes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik dan lokasi penyuntikan injeksi insulin. Insulin harus disuntikan secara subkutan dengan melakukan pinset atau cubitan, dan jarum suntik harus membentuk sudut 450 atau 900 apabila jaringan subkutan tebal. Subkutan adalah penyuntikan obat dalam hipodermis, yaitu lapisan kulit yang berada di bawah dermis. Penyuntikan subkutan sangat efektif dalam memberikan obat. Tempat penyuntikan dapat dilakukan di abdomen atau perut, paha bagian depan, pantat, dan lengan. Penyuntikan dapat dilakukan di daerah yang sama setiap hari, tetapi tidak dianjurkan di titik yang sama. Sebaiknya dilakukan rotasi tempat penyuntikan. Penyuntikan insulin kerja cepat dianjurkan di daerah abdomen atau perut, sedangkan insulin kerja menengah di daerah paha atau mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan SOP dari pemberian injeksi insulin. Dari mana yang pertama yang dijelaskan dalam SOP itu adalah pengertian dari insulin. Apa sih pengertian dari insulin? Insulin adalah hormon yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Yang kedua yaitu tujuannya. Apa sih tujuan dari hormon ini? Tujuannya adalah untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Yang ketiga yang dijelaskan adalah prosedur, di mana prosedur pemberian insulin ini terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama persiapan alat, di mana alat-alat yang digunakan yaitu pen insulin, yang kedua final insulin atau jarum insulin, yang ketiga alkohol swab, yang keempat handscoon, dan yang kelima adalah daftar formulir obat. Tahap yang kedua dalam prosedur ini adalah pelaksanaan, di mana yang dilakukan pertama kali dalam tahap pelaksanaan itu adalah melakukan verifikasi program pemberian insulin, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menggunakan sarung tangan yang bersih, yang keempat mendekatkan alat injeksi insulin pada ke pasien, yang kelima adalah mengkaji program pemberian injeksi insulin ini dengan mengkaji nama pasien, obat yang akan diberikan, cara pemberiannya, dan seterusnya. Baik, saya Dina Apriani akan melanjutkan materi SOP tentang insulin. Cara menyuntikkan insulin terdiri dari 5, yaitu A. Posisikan ibu jari di ujung atas tombol pena dengan
tenaga untuk terus aman. B. Dengan lembut mencubit kulit dengan tangan bebas. C. Cepat masukkan jarum pada sudut 90 derajat melepaskan cubitan. D. Gunakan ibu jari untuk menekan tombol dosis sampai berhenti. Dosis akan kembali pada 0. Biarkan jarum di tempat selama 5 atau 10 detik untuk membantu mencegahkan insulin pada bocoran keluar dari tempat injeksi. E. Tarik jarum langsung keluar dari kulit. Kadang-kadang akan keluar sedikit darah atau terjadi memar adalah normal. Lap dengan tisu atau bola kapas beralkohol, tapi jangan ditekan. Yang ketujuh, tutup kembali insulin pen. 8. Lepas sarung tangan. 9. Cuci tangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempraktikkan atau melakukan injeksi insulin secara mandiri. Bagaimana pemberian insulin secara mandiri ini? Maka alat yang kita butuhkan adalah yang utama adalah pen insulin. Dua adalah alkohol swab. Yang ketiga adalah jarum atau nal, jarum insulin. Baik, langsung saja saya akan mempraktikannya. Pertama, kita tentukan dosis yang akan diberikan atau kita akan menggunakan dosis berapa. Saya di sini menggunakan dosis 80 mg. Bisa dilihat di sini atau di sini bisa kita lihat. Baik, buka tutup pen insulin, lalu pasanglah jarum insulin. Baik, langsung saja pengaplikasiannya. Baik, langsung saja. Atas. Di atas. Baik, di sini kita akan mengaplikasikannya. Ada beberapa tempat yang bisa kita lakukan untuk pemberian insulin. Pertama, yaitu bagian lengan kiri dan kanan, paha kiri dan kanan, bagian perut atau abdomen, bawah atau atas. Kita akan memberikan insulin pada perut bagian bawah, yang dimana jarak dari pusar itu 5 atau 6 cm. Baik, saya akan oleskan tempat untuk pemberian insulin di bawah pusar, jaraknya 5 cm atau 6. Setelah itu kita buka tutup pen insulin, lalu kita buka tutup nal. Pastikan cairan insulin lancar. Selanjutnya, maka kita lakukan injeksi pada tempat yang telah kita disinfektan dengan alkohol swab tadi dengan tegak lurus. Kita suntikan saja dengan tegak lurus. Setelah melakukan injeksi, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu cabut tarik ya. Tutup lagi pen. Setelah itu maka kita oleskan alkohol swab lagi di tempat yang telah kita injeksi tadi.
Pak? Jadi begitulah cara untuk pemberian insulin secara mandiri. Baik teman-teman bisa melakukan atau sahabat-sahabat bisa melakukannya secara mandiri di rumah. Sekian, terima kasih.